Glory Kids, apa kabar kalian yang di rumah semua? Hari ini Lause mau bersemangat ya. Hari ini kita sama-sama mau ikut ibadah sekolah minggu. Apakah kalian di rumah juga sudah siap? Mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lihat nih, Lause sudah pakai pakaian yang rapi. Apakah anak-anak yang di rumah juga sudah rapi-rapi? Tampaknya sudah rapi semua ya. Semua sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua menjelang kita merayakan hari Natal. Oleh karena itu, Lause akan menyalakan lilin Advent kita yang kedua. Anak-anak, Lause akan membacakan untuk setiap kita satu ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Dikatakan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk anak-anak, Lause ajak kita untuk berdoa. Tuhan yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang setia selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami akan mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami semangat, sukacita ketika kami memuji Tuhan. Karena kami ingin menyenangkan Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Shalom anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Lause. Nah anak-anak, pagi hari ini sekolah minggu kita sekolah minggu yang spesial ya. Kita lihat dekorasinya anak-anak. Wah cantik ya. Ya Iya, dekorasi cantik. Natal karena hari ini kita mau menyambut perayaan Natal. Nah anak-anak, Lause ajak untuk kita siapkan hati kita mau naikkan satu pujian Hari Natal yang indah. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. Damai kasih Sukacita semua diberikannya bagi kita. Indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Hari Natal yang ceria, semuanya bergembira, rayakan Natal bersama, oh alangkah senangnya. Kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi. damai kasih sukacita semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia
datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, Natal indah, Natal indah. Yesus di damai yang kekal, Natal indah. Yang lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita, Natal indah bagi kita, Natal indah bagi kita. Anak-anak, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus datang untuk kita semua. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, Gita Surga Bergema. Damai sejahtera Tuhan berikan buat kita semua. Yuk kita semua sambil bangkit berdiri yuk. Kita surga bergema, Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Sekali lagi kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Anak-anak masih semangat? Yes. Mari kita angkat satu pujian lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Puji Tuhan, anak-anak, sebelum kita masuk firman Tuhan, Lose mau katakan bahwa kita kecil tapi kita berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau lahir di hati kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Ayo siapkan hati kita, kita menaikkan satu pujian, aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia meluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, terima kasih,
kabarnya kalian? Lause berharap kita semua di sini sehat-sehat ya. Dan juga tetap semangat buat beribadah sekolah minggu. Nah anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Lause mau ajak kita semua di sini, mama, papa, setiap anak-anak, Lausemen semuanya, kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan hati kita untuk kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, keinginan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah waktu ini Engkau sendiri yang menolong kami, menuntun kami, memampukan kami, supaya setiap kami dimanapun kami berada, meskipun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh tetap bersatu hati untuk bisa fokus belajar, mendengarkan firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan, biarlah boleh tetap menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak semua, hari ini Lause gak sendirian. Lause ada bawa satu orang teman. Ya meskipun dia gak bisa hadir sih sama-sama di sini, tapi Lause mau ceritain ke mereka, ke kalian semua. Namanya adalah Bella. Siapa? Iya, Bella. Tapi bentar. Ini kenapa ya si Bella ya? Kok mukanya agak kayak jeruk bosok gitu atau pepaya bosok, dia kayak grumpy. Nangis. Why? What happened? Yuk kita coba lihat yuk, ada apa sih sama si Bella? Yuk kita lihat ya. Nah kita lihat, aduh mukanya si Bella. Dia bilang my no day, alias dia grumpy. Dia bilang hari ini no day. Waduh, tuh lihat maminya udah siapin makanan buat dia. Biasanya dia juga suka makan telur untuk sarapan. Tapi tiba-tiba hari itu Bella bilang, I can eat that. Aku gak bisa makan itu, aku gak suka makan itu. Terus dia tolak-tolak maminya, gak mau. Sampai semua mejanya sampai berantakan. Terus gak berhenti sampai situ. Habis itu astaga, upsi. Dia tendang-tendang sepatunya, dia lempar-lempar sepatunya. Dia teriak-teriak no shoes. Dia gak mau pakai sepatu. Padahal maminya mau ajak dia pergi ke supermarket. Sampai akhirnya di supermarket. Nah siapa nih yang kayak Bella atau sama kayak dedeknya ya? Biasanya kalau kita ke supermarket kita suka duduk di dalam trolinya. Tapi si Bellanya ini teriak-teriak, get me out. Dia mau keluar dari troli itu. Dan dia goyang-goyangin trolinya. Aduh maminya sampai liatin, aduh stop it Bella. Gak boleh teriak-teriak begitu. Apalagi kamu panjat-panjat begitu. Nanti bisa jatuh. Tapi Bella gak peduli loh anak-anak semua. Dia tetap teriak-teriak sampai semua orang juga liatin dia. Begitu sampai di rumah ternyata ada temannya lagi main dan ajak si Bella juga main. Tapi ternyata ketika main si Bella bilang, no you can be princesses. Dia gak mau ada princess yang lain. Jadi temennya itu udah pakai baju, pakai mahkota, pakai baju cantik-cantik, sepatu cantik-cantik. Dia mau bermain kayak jadi princess begitu. Tapi Bella bilang, enggak, kamu gak boleh jadi princess. Yang jadi princess cuman aku. Tuh ya, tangannya sampai begitu sama temennya. Duh, kelihatan banget temannya sedih deh. Bella marah-marah gitu. Waduh, sorenya ketika Bella harus les piano, lihat semua murid-muridnya taat sama missnya, ikutin gerakan missnya. Tapi ternyata si Bella
Anak-anak bisa lihat ya si Bella yang mana? Iya betul tuh, mukanya yang grumpy. Dia bilang Violet is too itchy, gatel, dia gak suka. Dia pokoknya grumpy, gak taat sama missnya. Missnya suruh gerak apa, dia gak mau ikut gerak. Dia bosan gak mau ikutin missnya. Sampai akhirnya malam hari pun tiba. Dan mamanya bilang, Bella, it's time for sleep, it's time to bed. Tapi lihat tuh Bella, dia rolling sana, rolling sini, nangis sana, nangis sini, bilang no bed, no. Dia nggak mau anak-anak, dia nggak mau ke tempat tidur, dia nggak mau tidur. Waduh Bella. Wah. Nah anak-anak, siapa ya yang di sini pernah seperti Bella? Mungkin gak seharian kayak Bella, dari pagi disuruh makan, disuruh disuruh ke supermarket, terus habis itu les balet sampai malam, grumpy, terus teriak-teriak, terus marah-marah, terus gak seperti Bella sih, gak seharian gitu. Tapi mungkin pernah sesekali waktu lagi main sama temen, waktu main sama saudara-saudara, abang, kakak, cece, koko, meme gitu ya. Gak mau mengalah, ini punya aku, kamu gak boleh pinjam, aku mau main. Atau mungkin seperti Bella tadi, maminya udah masakin enak-enak buat sarapan supaya dia sehat. Tapi no, aku gak mau makan itu, gak mau, gak enak. Oh, siapa ya yang pernah begitu? Coba Lause lihat. Mungkin ada yang senyum-senyum, gak berani jawab Lause. Ada yang mungkin satu kali mungkin Lause, atau 2 atau 3 mungkin. Ayo, nah anak-anak Lause mau tanya nih, kira-kira kan kita semua sekarang adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Boleh gak ya anak Tuhan Yesus seperti itu? Grumpy gitu? Teriak-teriak, marah-marah gitu, boleh gak ya? Nah, pasti ada yang jawab, nggak boleh Lause, itu no good, not nice. Ya, betul, itu not good. Anak Tuhan Yesus itu nggak boleh seperti itu. Nah, hari ini Lause pengen kita belajar dari satu firman Tuhan. Berkaitan dengan lihat dia, Lause lagi di depan pohon Natal. Teman-teman semua, mama papa semua mungkin sekarang juga lagi sibuk nih persiapan Natal. Lause juga di rumah sudah pasang pohon Natal. Mungkin teman-teman anak-anak semua juga mungkin sudah ada yang persiapan Natal. Ada yang siapin mau nyanyi di sekolah atau di sekolah minggu. Ada yang siap-siapin pohon Natal, beli baju baru mungkin gitu ya. Pokoknya semuanya lagi persiapin soal Natal. Nah tapi hari ini Lause pengen kita mengajak belajar apa sih maksudnya Natal itu gitu ya. Dan bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan Yesus tuh harus seperti apa. Nah anak-anak, ada seorang nabi ribuan tahun yang lalu. Dia adalah Nabi Yesaya. Siapa? Kita hafalin ya, Nabi Yesaya. Betul. Nabi Yesaya ini membuat satu tulisan atau catatan yang biasa kita sebut sebagai nubuat. Jadi Allah memberikan hikmat kepada Nabi Yesaya untuk mencatatkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan di sana ditulis bukan seperti kita sekarang ini Alkitabnya dalam bentuk buku. Tetapi di sana itu dalam bentuk gulungan-gulungan atau dalam bentuk scroll. Ya, tidak persis seperti ini sih ya, tetapi Lause lihat iya benar seperti ini kira-kira. Dia dalam bentukan gulungan-gulungan gitu. Nah kita buka ya. Nah kita buka apa yang Nabi Yesaya tuliskan di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah nubuatan atau catatan tentang kelahiran Yesus Kristus yang sebentar lagi kita juga akan peringati di hari Natal. Dan benar saja, Yesus Kristus yang turun dalam dunia lahir menjadi seorang bayi mungil yang akan menjadi juru selamat kita. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai buat setiap kita, membawa sukacita buat setiap kita. Yesus lahir ke dalam dunia menjadi pendamai, pembawa damai bagi setiap kita. Manusia yang berdosa termasuk Lause, termasuk semua anak-anak di tempat ini menjadi bisa berelasi dengan Allah. Itu adalah satu-satunya kabar sukacita yang kita miliki. Oleh karena itu, setiap kita harus percaya kepada Yesus Kristus karena Tuhan Yesus dialah juru selamat kita satu-satunya. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan mengingatkan kita terus bagaimana kita bisa hidup menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang seperti apa? Anak-anak Tuhan yang mau mengasihi semua orang. Anak-anak Tuhan yang mau membawa damai buat setiap orang. Contoh misalnya, ketika kita bermain dengan teman-teman kita, bermain dengan saudara kita, bagaimana kita mau belajar, aku sebenarnya mau main mainan ini tapi aduh adik aku mau pinjam. Akhirnya kita mau belajar mengalah untuk adik kita atau untuk kakak kita, abang kita, koko cece kita. Akhirnya damai itu ada. Damai itu ada karena Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita terus bisa jadi anak-anak Tuhan membawa damai. Ketika kita di sekolah, kita punya ada Miss yang ngajarin kita, Lause yang ajarin kita. Ketika kita di rumah, kita punya papa, mama, kakek, nenek. Kita harus hormat kepada mereka. Kita harus sayang sama mereka. Sayang itu berarti taat, hormat, gak boleh teriak-teriak, gak boleh bentak-bentak. Kalau kita teriak-teriak, kita bentak-bentak, hati papa mama kita, hati miss-miss, hati Lause sedih. Aduh, kenapa ya contohnya si Bella? Kenapa ya Bella kok ngomong begitu? It's hurt me. Itu sangat menyakitkan untukku. Akhirnya bukan ada damai yang kita bawa, tetapi kesedihan buat orang lain. Dan firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Kita belajar bahwa Yesus datang, kelahirannya itu membawa damai, sukacita. Nah, baiklah setiap kita juga belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Hidup semakin hari boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mau taat, mau dengar ketika Roh Kudus mengingatkan kita. Baik melalui hati kita ketika kita mau bohong. Ingat, aku bukan lagi anak yang hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus sudah lahir membuat aku menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Jadi Roh Kudus ingatkan, Bella, contohnya ya, bohong itu dosa. Kamu gak boleh seperti itu. Kita harus taat. Oh iya, aku gak boleh bohong. Aku harus ngomong apa adanya, jujur. Ketika kita lagi marah, kita mungkin kesel, kita bisa bilang baik-baik. Aku kesel, aku sedih karena bla 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 bla. Tapi bukan, gak mau aku kayak begitu. Aku gak mau pakai sepatu, aku gak mau tidur. Semuanya marah-marah. Bahkan mungkin kita bisa menyakiti hati orang yang kita bentak-bentak, kita teriak-teriak. Nah, bukan seperti itu. Tetapi kita boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang good. Anak-anak semua, Yesus lahir ke dalam dunia itu membuktikan satu hal.
cinta kasihnya yang begitu besar buat setiap kita. Nah, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga boleh sayang semua orang. Sayang siapapun, bahkan mungkin kita tidak kenal, tetapi ketika Allah hadir di dalam hati kita, Yesus lahir di dalam hati kita, kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang good. Good bukan untuk kita supaya bisa masuk surga, tetapi good karena Yesus sudah terlebih dahulu mati dan menebus setiap kita. Nah, gimana ya soal Bella itu tadi ya? Coba kita lihat ya, ada apa ya? Gimana ya malamnya dia kena marah kah sama mamanya? Coba kita lihat. Oh, ternyata malamnya maminya bilang begini, Bella, kamu seharian ini kenapa? Kok marah-marah terus, teriak-teriak terus, bentak-bentak terus? Bella ingat gak firman Tuhan berkata, kita harus sabar, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Wah, itu semua adalah buah-buah roh yang ada di dalam hati Bella ketika Bella sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus. Terus Bellanya bilang, iya juga ya mama, sorry ya aku seharian ini marah terus. Aku gak taat, padahal harusnya aku tahu kalau harusnya itu gak boleh teriak-teriak gitu. Grumpy, terus gak mau mengalah sama temanku tadi. Sorry ya mami ya, sorry ya mama ya, it's okay. Akhirnya mamanya ajak Bella berdoa dan Bella berjanji bahwa besok dia akan belajar lagi untuk bisa jadi anak yang taat, anak yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, wah Bella udah tersenyum tuh anak-anak. Dia mau benar-benar jadi anak yang taat. Dia main sama adiknya, main trampolin ya. Jumping sana, jumping sini. Terus habis itu wah dia ketawa tuh. Cantik ya Bella kalau mau ketawa ya. Mandi sama adiknya, gak no lagi. Terus main apa tuh? Aduh, main princess-princessan juga sama adiknya. Dia mau sharing sama adiknya ya. Mau main sama-sama, gak mau marah-marah. Dan sampai akhirnya malam dia juga tersenyum, dia baca buku cerita, dia juga mau tidur, mau taat dengerin orang tuanya. Nah anak-anak, kita juga mau seperti anak-anak seperti itu ya. Anak-anak Tuhan Yesus yang tahu bahwa kita hidup sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita harus taat menjadi pembawa damai, itu artinya kita harus taat dengar-dengaran apa yang firman Tuhan katakan. Gak cukup bukan hanya dengerin, tapi juga melakukannya. Kayak lagu firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Jadi kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika kita bertumbuh berbuat lebat, itu artinya kita mau melakukan firman Tuhan. Dan kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus yang memampukan kita. Yuk mari langsung ajak kita semua berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa supaya Tuhan Yesus tolong kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk lahir ke dalam dunia. Bahkan Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang nantinya juga akan menjadi juru selamat kami yang hidup. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu boleh ingat terus, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran-Mu itu membawa damai buat setiap kami. Dan biarlah kami sekarang yang sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, boleh menjadi anak yang juga membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat
dengar-dengaran kepada setiap orang yang mengingatkan kami bahwa kami terus harus menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menantikan, memperingati kelahiran-Mu ke dunia ini. Biarlah itu boleh juga membawa damai, sukacita di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, setiap kami anak-anak-Mu untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye.